Saya berharap khotbah ini melengkapi kita sekalian sehubungan dengan kedatangan Yesus kali yang kedua, dari tanda-tanda dan gejala yang dikatakan dalam firman Allah digenapi satu persatu. Karena firman Allah berkata tidak ada satupun yang tidak akan digenapi. Semuanya harus digenapi sebelum Yesus datang kedua kali. Saya mengangkat sebuah tema tentang apa yang akan terjadi menjelang pemisahan gereja. Saudara sadari atau tidak, kita akan sampai ke waktu itu, di mana akan terjadi pemisahan di dalam gereja, dan itulah momen yang sangat-sangat menentukan. Kenapa saya katakan menentukan? Sebab kalau kita masuk dalam gereja yang sempurna, pengikut Yesus yang sejati, mempelai wanita Kristus, bahkan saya juga memberi gambaran dengan istilah Hawa yang terakhir, karena Yesus bergelar Adam yang terakhir. Maka gereja yang masuk dalam bagian itu akan disingkirkan, tetapi sangat mengerikan. Gereja yang ditinggalkan, mereka harus berhadapan dengan antikris. Tadi pagi saya katakan tidak ada cara lain bagi mereka yang masuk dalam masa pemerintahan antikris. Dia hanya bisa selamat melalui cara syahid. Kenapa? Karena dunia ini akan dikuasai oleh seorang penguasa yang bergelar antikris. Dan dia punya target karena dia diberi kuasa, dia diberi kedudukan, dia diberi kekuasaan oleh iblis untuk menguasai dunia supaya seluruh penduduk dunia menyembah iblis dan menyembah antikris. Itu sebabnya dia akan memaksa semua penduduk dunia di masa 3,5 tahun itu untuk jadi pengikut antikris. Dan mereka yang mau selamat hanya satu. Dia berpegang kepada kesaksian sampai dia menyerahkan nyawanya untuk itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang saat itu tiba. Sekarang belum tiba, tapi kita nggak tahu berapa jauh. Biarlah kita mempersiapkan diri menjadi pengikut Kristus yang benar-benar seperti yang Dia inginkan. Sehingga kalau pemisahan tiba, saya sebagai gembala sangat berharap seluruh jemaat Mahanaim tidak terkecuali masuk dalam bagian gereja yang sempurna. Itu sebabnya saya harus ceritakan, sampaikan, beritakan kebenaran firman Allah. Mari kita lihat ayat pokok dari bahasan tema ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Seharusnya kita baca sampai ayat 19, tetapi saya akan baca menyusul supaya bagian demi bagian kita bahas dari ayat ini. Demikian 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita belajar Alkitab, saya sudah sampaikan beberapa bagian kepada saudara, di mana Alkitab menjelaskan secara rinci peristiwa demi peristiwa yang tidak bisa tidak. Artinya harus terjadi sebelum Yesus datang kedua kalinya. Peristiwa demi peristiwa itu tidak bisa tidak, harus terjadi. Tadinya saya ingin tampilkan gambar kronologis tentang kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi. Tetapi karena menyingkat waktu, khotbah saya cukup panjang. Kalau saya ulur-ulur saudara, itulah sebabnya saya langsung menekankan kepada saudara bahwa salah satu tanda sebelum Yesus datang kedua kali harus muncul seorang yang disebut antikristus. Ini firman Allah katakan. Bahkan Rasul Yohanes di ayat yang kita baca tadi, dia sudah menubuatkan bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, terlebih dahulu akan muncul yang disebut antikristus. Untuk itu, agar saudara dapat mengikuti dan pada akhirnya mengerti dengan jelas, saya ingin mengajak saudara membahas penjabaran ayat ini. Itu sebabnya kalau Alkitab ada di tangan saudara, apapun saudara medianya, saudara tetap berfokus di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Di ayat 18 dikatakan seorang antikris akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang dimaksud dengan seorang antikris yang akan datang itu? Sebab secara umum saudara, kita tahu bahwa dari sejak Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya oleh kematiannya di kayu salib, pada saat itu sudah banyak sekali orang-orang yang bersikap anti terhadap Yesus. Baik dari kalangan masyarakat biasa sampai kepada kaum agamawan. Mereka bersikap anti kepada Yesus. Mereka bersikap tidak suka kepada Yesus. Bahkan terang-terangan mereka benci kepada Yesus, menantang Yesus, melawan Yesus, memusuhi Yesus. Bahkan banyak istilah lain yang bisa kita gunakan sebagai wujud dari sikap anti orang-orang pada saat itu kepada Yesus. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara. Dikatakan, ditulis di ayat itu kata seorang. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa antikris itu bukan dedemit, saudara. Bukan setan, bukan iblis, bukan monster. Bukan makhluk ruang angkasa yang kata cerita orang. Buat saya itu sebagai dongeng. Yang disebut alien atau makhluk gaib lainnya. Tetapi jelas-jelas ayat ini mengatakan antikris adalah seorang, berarti dia 100% manusia, keturunan Adam dan Hawa seperti saudara dan saya. Selain itu, kata seorang
hal ini memberi pengertian kepada kita bahwa oknum atau tokoh antikris itu, saudara, hanya satu. Bukan banyak. Yang banyak itu adalah pengikutnya. Selain itu, di ayat ini Yohanes berkata bahwa antikris itu akan datang. Saya perlu sampaikan kepada saudara sebab ada gereja-gereja yang mengatakan, saudara, tentang doktrin yang lain mengenai apa yang kita pelajari di Alkitab, saudara. Yang mungkin nanti berbenturan, bertentangan dengan kita. Itu sebabnya saya perlu tegaskan, kalau di ayat ini dikatakan bahwa antikris itu akan datang, saya mau katakan kepada saudara, sampai saat ini, detik ini, antikris itu masih tetap tertulis seperti yang ditulis dalam Alkitab, akan datang. Dia belum datang. Yang namanya oknum antikris, tokoh antikris itu belum datang, belum muncul, belum menyatakan diri. Kenapa? Sebab ada acuan yang harus kita pegang yang menyatakan kalau antikris datang itu seperti apa. Mari perhatikan. Firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa tokoh oknum antikris itu baru menyatakan diri apabila ada ayat dalam firman Allah yang tidak harus digenapi. Dan pada umumnya orang akan tahu penggenapan itu. Penggenapan tentang ayat itu. Dan ayat itu terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 2. Ayat yang ke-7. Senang sekali kalau saudara berkenan membuka Alkitab, walaupun saya tampilkan ayatnya. Dikatakan begini, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi kita lihat saudara, kedurhakaan di dunia ini dan roh kedurhakaan itu sudah bekerja begitu rupa. Rohnya. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Rohnya sudah mulai bekerja di mana-mana. Kita bisa lihat, bisa rasakan. Suasananya, nuansanya. Tetapi oknumnya masih ada yang menahan, kata ayat ini. Lalu perhatikan kalimat berikutnya saudara. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, yang menahan kemunculan antikris ini disingkirkan, lihat ayat yang ke-8. Pada waktu itulah, siapa? Si pendurhaka yang anti kepada Yesus baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya, akan membunuh si pendurhaka itu, akan membunuh antikris itu dengan apa? Nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau Yesus datang kembali. Saudara, antikris belum menyatakan diri karena masih ada yang menahannya. Kenapa saya perlu tekankan hal ini? Saudara, saya secara khusus mempelajari eskatologi, belajar sampai sekarang mengajarkannya kepada siswa-siswi di sekolah Alkitab, memenuhi undangan hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan seminar dan sebagainya.
tanya jawab dan sebagainya. Dan saya menjelaskan bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, harus dibuka meterai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Disusul dengan peniupan sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam di masa Antikris. Sesudah sangkakala ketujuh, Yesus datang kedua kali dan seterusnya. Ada gereja yang mengartikan bahwa ketika kitab yang termeterai yang pertama itu dibuka, itulah kemunculan Antikris. Jelas-jelas kami menolak. Bukan saja karena kami mendapat warisan pelajaran dari tua-tua dulu, tokoh-tokoh terdahulu gereja kita. Tetapi dari penelaahan, penelitian, pengkajian kebenaran firman Allah, jelas meterai yang pertama itu bukan antikristus. Kenapa? Sebab meterai kedua, yang wujudnya perang dunia kedua, kuda merah. Meterai ketiga, kelaparan yang melanda dunia, kuda hitam. Meterai keempat, pandemik yang dimulai dengan epidemik, dibuka pada tahun 1981 yang wujudnya AIDS, sekarang susulannya COVID-19. Sudah digenapi. Kita tahu wujud-wujudnya. Demikian sekarang kita sedang memasuki meterai yang kelima, yaitu aniaya. Walaupun kita belum sampai puncaknya, baru pintu gerbangnya. Kita rasakan penganiayaan, baik secara roh, jiwa maupun fisik, jasmani. Nah, kalau kedua, ketiga, keempat, kelima sudah dibuka dan wujudnya kita tahu, meterai ke-1 antikris. Kita tanya, mana orangnya? Mana wujudnya? Ada. Karena apa? Dia belum menyatakan diri, masih ada yang menahannya. Nah, sekarang siapa yang menahannya? Dijelaskan di ayat tadi, kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan, barulah dia akan, si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya. Jadi yang menahannya siapa? Saudara. Kok saya, Om? Orang-orang percaya di seluruh dunia yang masuk gereja sempurna. Sebelum gereja disempurnakan, antikris tidak akan muncul. Antikris tidak akan menyatakan diri. Sekarang kondisi kita jujur saja terbuka, kerohanian kita masih kayak begini, jatuh bangun. Jauh dari yang namanya sempurna. Tapi kita bersyukur gereja sedang bergerak terus untuk disempurnakan sampai sempurna penuh. Dan kalau saat itu tiba, barulah antikris dinyatakan. Dengan catatan gereja sempurna terlebih dahulu akan disingkirkan ke padang gurun. Dan sangat mengerikan kalau pemisahan itu tiba dan jemaat menjadi gereja yang tertinggal. Wow. Saudara harus berhadapan dengan tokoh yang bergelar si pendurhaka yang identik dengan antikris itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan lebih jauh tentang hal ini. Untuk kita tidak terkecoh dan gampang diombang-ambingkan dalam hal ini.
Selanjutnya dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, perhatikan. Yohanes berkata, sekarang telah bangkit banyak antikris. Tadi saudara lihat paragrafnya dalam pengkalimatan itu, seorang antikris akan datang. Saya katakan sampai sekarang belum datang. Karena masih ada yang menahannya. Kita belum sempurna. Tapi kalimat selanjutnya, sekarang telah bangkit banyak antikris. Sepertinya ayat ini kontradiktif. Dalam satu kalimat, dalam satu ayat saja. Tapi saya ingin jelaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan sekarang telah bangkit banyak antikris? Tokoh antikris kan hanya satu. Seorang, bukan? Tapi kok dibilang di ayat ini, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Apa maksudnya? Yang dimaksud telah bangkit banyak antikris, Bapak Ibu Saudara, tidak lain adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh antikris. Artinya, sejak Yohanes menulis ayat ini, kalau dia berkata, anak-anakku, sekarang telah bangkit banyak antikris. Yohanes tulis surat ini tahun 90 kira-kira sampai 95 Masehi. Saat dia menulis, dia sudah berkata, mengingatkan jemaat, bahwa di zaman Yohanes pada saat itu telah bangkit orang-orang yang hatinya dikuasai oleh roh antikris. Apalagi sekarang di tahun 2021. Katakanlah, ini bukan tulisan Arab ya, saudara lihat dari kanan, dari kiri ke kanan ya. Tahun 95, Yohanes berkata, anak-anakku ingat, sekarang di zaman sekarang ini, abad pertama, sudah banyak roh antikris. Banyak orang-orang yang dikuasai antikris. Tahun ke tahun, abad ke abad, saudara, dekade ke dekade, milenium ke milenium, sampai sekarang. Berarti di zaman saudara dan saya hidup sekarang ini, dengan mudah kita melihat begitu banyak orang yang dikuasai oleh roh antikris. Saudara bisa rasa enggak? Bisa lihat enggak? Apakah lihat langsung lewat TV, lewat kejadian, lewat berita, di mana perilaku, sikap, kegiatan yang dilakukan mencerminkan orang itu bukan dikuasai oleh firman Allah, oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, tapi oleh roh antikris. Gimana tidak? Beberapa waktu yang lalu orang datang ke gereja bawa Alkitab di Surabaya nih, di GPPS. Yang roh antikris ini datang juga ke gereja, saudara. Sekeluarga, papa, mama, bonceng anak, tapi bawa bom. Diledakkan. Roh antikris ada di dalam orang itu. Baru-baru ini di Sigi, menyusul lagi. Di desa apa? Napu, Sulawesi Tengah. 4 orang jadi korban. Bahkan masih banyak lagi saudara kejadian-kejadian lain yang kita lihat. Dandanan orang ibadah. Tetapi roh mereka jelas-jelas
adalah roh antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dengan melihat ulah sikap perbuatan orang-orang yang hatinya telah dikuasai roh antikris, Rasul Yohanes mengingatkan kita yang hidup di 2021. Apa? Itulah tandanya apa? Waktu di mana saudara hidup benar-benar waktu yang terakhir. Bukan waktu untuk nyantai lagi. Saya kadang-kadang bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah kebetulan ya saya dilahirkan di generasi ini? Apalagi anak saya atau saudara yang lebih muda dari saya. Remaja, pemuda, wow. Bahkan ada yang baru menikah, melahirkan anak, wow. Saya berpikir ke depan bagaimana itu anak-anak. Kalau dia nggak dididik dalam kebenaran. Kita diingatkan anak-anakku, itulah tandanya waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bukan waktu untuk main-main lagi. Rasul Yohanes mengingatkan, dan saya angkat lewat khotbah ini. Saudara dan saya hidup di penghujung zaman ini. Bukan saatnya bagi kita untuk berkompromi dengan kejahatan lagi. Saudara yang masih berkompromi dengan yang namanya kejahatan, stop dalam nama Yesus, firman Allah ingatkan kita. Jangan berkompromi lagi dengan kejahatan. Bukan saatnya bagi kita untuk berakrab ria dengan dosa. Dan bukan saatnya bagi kita untuk abai dalam ibadah. Saya ngeri loh. Justru dengan COVID ini, orang malah jadi abai dalam ibadah. Saya hargai saudara yang mengikuti ibadah lewat online. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita ada di penghujung waktu, saudara. Bukan saatnya kita abai dengan kekudusan, kebenaran, kesucian. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih setia, lebih rajin dan lebih taat dalam melakukan kebenaran firman Allah. Inilah saatnya bagi kita untuk bertobat dari segala dosa, kebiasaan yang kita lakukan. Kita dengan sungguh-sungguh bertobat meninggalkan masa-masa lalu kita dan kejahatan kita. Biarlah kita setia, rajin, taat, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Tadi pagi saya katakan bekerja dan mencari nafkah adalah suatu keharusan. Karena ini perintah firman Allah. Dan masih tetap berlaku yang gak bekerja jangan makan. Tetapi fokus hidup kita, jangan kita arahkan kepada dunia ini dan materi. Kenapa saudara? Saya ingin ajak saudara baca ayat selanjutnya dari ayat pokok kita. Kalau tadi baru kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18. Sekarang kita pindah ke ayat 19. Inilah alasan kenapa kita jangan fokus lagi kepada dunia. Kita masih memerlukan dunia. Saudara lihat ke saya, ini dunia. Iya toh? Kalau saya nggak pakai dunia, baju, bagaimana saya mau berdiri di hadapan saudara? Saudara yang lari atau saya yang lari?
Saya perlu dunia. Untung saya kebetulan nggak bawa dompet ya. Tapi amplop ada, saudara. Saya perlu. Saya ke Manado, saya ke Bali, saya ke sekolah Alkitab, saya mengajar, perlu dunia. Kalau makan pagi, makan siang, makan malam, itu dunia enggak? Dunia, jasmani. Kita perlu. Anak-anak kita sekolahkan, itu dunia. Tetapi fokus kita bukan lagi dunia, saudara. Kenapa? Karena kita ada di penghujung. Dan apa yang terjadi di penghujung itu? Yuk kita lihat ayat 19. Tapi supaya runut, saya baca mulai ayat 18. Saudara cermati lagi ya, mulai ayat 18. Saudara bisa lihat ke caption. Lihat, anak-anakku. Jadi Yohanes nulis suratnya kayak seorang bapak kepada anaknya ya. Padahal mungkin jemaatnya ada yang lebih tua. Sebab dia murid termuda loh. Dari semua murid, 12 murid Yesus ya. Dan dia yang meninggal paling lama, paling buncit. Yang lain udah mati syahid duluan kalau dia mati dalam usia tua. Anak-anakku, gimana kalau Bapak Gembala saudara? Tiap khotbah, anak-anakku. Wah saudara, ini orang Sunda bilang culangung katanya, apa ya? Orang bahasa Jawa Timur ngelama. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang setelah bangkit banyak antikris. Orang-orang yang dikuasai roh antikris. Bukan? Kita lihat itu. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kita ada di penghujung. Nah sekarang perhatikan. Memang mereka berasal dari antara kita. Siapa yang dimaksud mereka? Nanti kita jelaskan ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jangan sampai kita jadi begini. Enggak sungguh-sungguh. Sebagai pengikut Yesus. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi Yohanes menjelaskan yang disinggung mengenai antikris dan orang-orang yang dikuasai roh antikris, menurut ayat ini tidak sedikit mereka berlatar belakang orang Kristen. Bersama-sama kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, bahwa persepuluhan, menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tapi enggak sungguh-sungguh termasuk kita, akhirnya ada yang jadi antikris dan dikuasai roh-roh antikris. Ayo kita bahas, saya udah jelaskan duluan jadian. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di ayat 19 ini Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa menjelang kedatangan Yesus kedua kali, semakin dekat kita Yesus datang kedua kali, maka roh antikris bekerja semakin hebat. Sehingga banyak orang-orang percaya yang tadinya bersama-sama dengan kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, mengaku percaya kepada Yesus, mungkin ikut-ikutan, gunakan moto sekali Yesus tetap Yesus, tetapi kemudian beralih jadi pengikut
antikristus. Siapa mereka? Dari mana mereka asalnya? Dan apa penyebabnya mereka sampai beralih jadi pengikut antikris? Itu akan terjadi di zaman kita hidup. Apa kita masih mau main-main jadi pengikut Yesus? Kita harus lebih sungguh-sungguh dari waktu-waktu yang lalu dalam pengiringan kita kepada Dia. Saya jabarkan sekarang. Di ayat 19 saudara perhatikan. Yohanes berkata, memang mereka berasal dari antara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini memberi pengertian kepada kita bahwa pada awalnya mereka adalah pengikut Yesus. Tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita, artinya tidak sungguh-sungguh dalam beriman kepada Yesus. Saudara, dalam iman kepada Yesus jadi orang Kristen itu apakah cuma sekedar agama ini berkomunitasnya begini, agama ini begini, agama ini begini, pilih gereja aja, gereja Mahanaim namanya tercatat. Tapi kekristenan kita abal-abal. Maka perhatikan saudara, karena mereka tidak sungguh-sungguh dalam pengiringan mereka kepada Yesus, mereka beralih dari tadinya sebagai pengikut Yesus yang menggunakan moto sekali Yesus tetap Yesus, tetapi kemudian beralih jadi pengikut antikris. Karena Yohanes katakan, mereka tidak sungguh-sungguh. Kalau mereka sungguh-sungguh, mereka tetap bersama kita, kata Yohanes. Bahkan jangan kaget saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19 menjelaskan bahwa tokoh antikris, dedengkotnya antikris, oknum antikris itu, dia bukan berlatar belakang ateis, bukan berlatar belakang orang komunis. Antikris bukan berasal dari situ. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh antikris itu pada awalnya bersama Yesus. Dia bukan sekedar jadi seorang anak Tuhan, tetapi dia seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Tetapi rupanya saudara, karena dia tidak sungguh-sungguh dalam melakukan firman Allah, walaupun dia tetap ada di orientasi di kalangan orang-orang yang melayani Tuhan, tapi rupanya tidak hidup sungguh-sungguh sesuai firman Allah. Pada akhirnya, perhatikan Bapak Ibu, dia menjadi pelawan Yesus. Saya ingin menjelaskan sedikit dari kejatuhan-kejatuhan yang terjadi dari tokoh-tokoh yang begitu istimewa, yang kemudian itu mengerucut berujung kepada oknum yang saya katakan tadi, tokoh antikris. Dia adalah pelayan Tuhan yang hebat. Saya memulai dari poin yang pertama. Ada 12 maha malaikat di sorga. Itu tidak ada ayatnya, tetapi berdasarkan kinerja Yesus di muka bumi. Yesus menggunakan sistem 12. Baik perjanjian lama, perjanjian baru, kita melihat banyak sistem 12 yang digunakan. Yesus untuk menjangkau dunia ini hanya memilih 12
muridnya. Itu sebabnya kalau kita proyeksikan ke atas, sistem yang sama. Tadi pagi saya katakan, sebenarnya ada 3 nama malaikat yang ditulis dalam Alkitab, tetapi yang diekspos cuma 2. Umumnya kita kenal, yaitu malaikat panglima perang, bala tentara sorgawi, saudara, panglimanya adalah malaikat yang namanya Mikael. Sedangkan malaikat yang selalu disuruh orang untuk menemui para nabi, bahkan orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan adalah Gabriel. Sebenarnya ada 1 nama lagi, saudara. Cuma Alkitab nggak menuliskan itu. Sehingga banyak penafsir, khususnya dari luar, saudara. Karena malaikat yang jatuh, maha malaikat yang jatuh itu, mereka sebut Lucifer, mereka mengestimasi namanya adalah Luciel. Kata L di belakangnya itu nama Allah, Gabriel. Mikael dan Luciel. Dan Luciel ini maha malaikat yang paling istimewa karena posisinya, kata Yehezkiel 28, begitu dekat dengan Allah. Dia jalan, saudara, di atas permata-permata. Luar biasa. Kenapa? Karena dia seorang worship leader. Ketika perhimpunan raya di sorga diadakan, di mana Allah menduduki tata utama, dia ada dekat di situ, memimpin semuanya untuk memuji Allah. Dia begitu istimewa karena dia mendapat sorotan, tetapi dia tidak sadar, saudara, timbul kesombongan di dalam dirinya. Dan akhirnya dia berpikir, kenapa mereka enggak memuji saya, tapi memuji dia yang di tengah. Tuhan layak disembah kok, dia cuma malaikat. Kemudian kata Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 16, ada niat di hatinya. Ingin dipuji sehingga dia mau melakukan kudeta. Sebelum itu dilakukan, langsung Allah campakkan ke bumi. Namanya Luciel, L-nya diambil jadi Lucifer. Dia jadi iblis. Sampai sekarang menjadi musuh Allah. Jadi Allah gak pernah menciptakan iblis, tapi malaikat yang luar biasa itu jatuh karena kesombongan. Yang kedua, kalau saudara melihat dalam perjanjian lama, Allah merencanakan untuk menyelamatkan dunia ini lewat satu bangsa yang dipilih, yang cikal bakalnya adalah Abraham. Dari cucu Abraham, saudara, yaitu Yakub, lahir 12 anak yang menjadi 12 suku. Satu bangsa yang besar. Dan anak sulungnya bernama Ruben. Dia jadi yang utama, saudara. Jadi bintang. Tetapi kalau saudara baca 1 Tawarikh pasal 5 ayat 1. Dikatakan, Ruben, kamu bukan jadi yang utama lagi. Karena kamu sudah jatuh dalam zina. Dari 12 bintang ini 1 bintang jatuh. Dari 12 murid Yesus, saudara, Yudas dipilih Allah bukan karena skenario. Sehingga ada orang berkata Yesus harus berterima kasih kepada Yudas. Bahkan Yudas dikatakan masuk sorga. Ngawur itu, saudara. Yudas memilih jalannya sendiri, saudara. Dan dia tamak akan uang.
Sehingga Yesus sendiri sebaiknya orang ini enggak dilahirkan. Sebelum memilih Yudas, Yesus semalaman berdoa. Besok paginya dia panggil orang-orang pilihannya. Yesus punya rencana yang mulia tentunya untuk Yudas, tapi pilihan Yudas yang terjadi seperti itu. Lalu kalau ada orang berkata, kalau enggak Yudas mengkhianati, Yesus mau disalib kayak bagaimana? Apakah Allah kehilangan cara? Enggak punya cara? Tapi Yudas dipakai oleh iblis, gitu rupa. Dan saudara, saya ingatkan satu hal kepada saudara. Bahwa 12 rasul akhir zaman yang akan membawa gereja kepada rencana Allah. Jangan kaget kalau satu di antaranya dia jatuh karena kesombongan, karena zina, dan karena tamak akan uang. Padahal dia dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, saudara. Itu sebabnya sebaiknya dibaca coba Wahyu 8 ayat 10 dan 11. Supaya kita mengerti, saudara. Bahwa orang ini tadinya bersama dengan Yesus. Bahkan melayani Yesus begitu rupa. Tapi gak sungguh-sungguh. Lihat. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Bukan bintang kecil, bintang besar. Lalu menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absinthus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Dari bintang yang menerangi, yang menjadi berkat begitu rupa. Tapi karena dia tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh dalam pengiringan dan pelayanannya. Dia jatuh begitu rupa. Dan mematikan banyak orang. Dengan absinthus yang mendatangkan kepahitan itu. Kenapa? Sekali lagi karena tidak sungguh-sungguh. Orang sekaliber bintang absinthus bisa jatuh, apalagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di akhir zaman ini dengan kondisi seperti ini, bukan waktunya kita main-main lagi dalam pengiringan kita. Jangan kita jadi Kristen yang asal-asalan. Kita harus sungguh-sungguh untuk mengerti lebih jauh tentang arti hal ini. Bagaimana seharusnya kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya ingin mengajak saudara melihat dari sisi positif. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Yesus menggambarkan hubungan antara orang percaya dengan Yesus seperti gambaran, saudara lihat ke tangan saya, seperti pokok anggur dan carangnya. Seperti pokok anggur dan rantingnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengikut Yesus yang sejati adalah seperti ranting yang melekat erat, kuat pada pokok anggur itu. Seperti ranting yang sungguh-sungguh melekat erat. Perhatikan di dalam ayat yang keempat. Yesus memakai istilah ranting yang kuat itu
yang melekat erat dipakai istilah tinggal. Apabila kamu tinggal, katanya, di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, kata tinggal di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata meno. Arti kata meno, tertanam secara tetap. Jadi bukan jemaat yang suka berpindah-pindah, tapi jemaat yang tertanam dengan tetap, saudara. Secara tetap. Tetap dipakai juga istilah terus menerus. Gak ada berhentinya, terus melekat. Gak ada jedahnya. Terus berlanjut. Permanen. Seperti bangunan ini, saudara. Yang ditanam, saudara, begitu dalam itu fondasinya. Dengan besi, semen, dan sebagainya yang kuat. Siapa yang mau pindahkan bangunan ini? Dan dia terus menerus tertancap di sini. Demikian seorang anak Tuhan dalam pengiringan. Dia tidak lagi bisa digeser, dipindah, apalagi dicabut, saudara. Kira-kira bagaimana kualitas pengiringan kita kepada Yesus setelah kita percaya kepada Yesus? Termasuk di masa COVID ini. Kira-kira gimana? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti apakah anak Tuhan yang benar-benar meno, benar-benar tertanam, benar-benar kuat, benar-benar permanen, benar-benar enggak goyah, benar-benar enggak bisa digeser lagi. Untuk itu, saya ingin mengajak saudara melihat gambaran gereja sempurna yang kita bisa lihat sedikit dalam gambaran gereja mula-mula. Hampir mencapai kepada kesempurnaan, boleh dikata begitu. Jadi Alkitab memberi kepada kita bagaimana perkembangan gereja saat itu begitu luar biasa. Kira-kira seperti inilah gereja yang akan disempurnakan nanti sampai kepada finalnya nanti saat gereja sempurna. Yuk kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya tidak akan membaca ayat ini secara keseluruhan, tetapi saya akan bahas bagian per bagian atau ayat per ayat dari kisah ini. Saya memulai dengan pertobatan dari jemaat ini dan kelahiran baru. Kita mulai dengan ayat yang ke-41. Ditulis di sana seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataannya, maksudnya menerima penyampaian firman Allah dari hamba-hamba Tuhan yang melayani, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, saya mengangkat kalimat menerima perkataannya itu lalu memberi diri dibaptis. Jadi tipikal gereja mula-mula yang adalah gambaran gereja yang sempurna nanti menjelang kedatangan Yesus kedua kali adalah tipikal jemaat yang sangat respons terhadap firman Allah. Ketika mendengar perkataannya itu, mereka lakukan perkataan itu, firman Tuhan itu. Salah satu yang mereka lakukan adalah dibaptis. Pasti
Orang yang dibaptis mendahului pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yaitu ketika mendengar firman Allah percaya, lalu habis percaya datang pertobatan. Kemudian saudara dari bertobat kemudian dia lakukan semua nilai-nilai kebenaran firman Allah. Jadi gereja yang sempurna adalah gereja yang bukan hanya mendengar, lalu setelah mendengar selesai, tetapi mendengar dan melakukan firman Allah. Sampai terekspresi hidup yang baru dalam kehidupan mereka. Seorang yang mengalami perubahan karena hidup yang baru, kelahiran baru, pasti bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Sehingga mungkin masyarakat tahu latar belakang orang itu siapa. Seperti pada umumnya orang-orang di Yerusalem tahu siapa Saulus yang kemudian jadi Paulus. Tetapi setelah dia ada di dalam Yesus, orang bisa lihat perubahannya yang begitu istimewa dan luar biasa. Itu harus terjadi pada kita kalau kita ingin disebut orang yang bersama-sama dan tidak menyeberang, tetapi setia tetap ada bersama-sama sebagai anak Tuhan yang setia. Yang kedua, dia mencintai firman Allah dan melakukannya. Lihat ayat 42. Mereka bertekun dalam pelajaran rasul-rasul. Wow. Saudara, kita nggak ada kelas pelajaran ya. Karena apa? Khotbah saya semi pelajaran Alkitab. Begitu. Dan dalam persekutuan, mereka bertekun dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, saya berharap saudara seperti ini. Walaupun situasinya COVID, tapi saudara tekun untuk mendengar firman Allah. Baik yang di gereja, di Beth Eden, maupun juga yang di rumah. Bertekun, bersekutu di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan cintai firman Allah itu. Lakukan firman Allah itu. Jangan sampai justru karena kondisi COVID ini malahan saudara menganggap, sekarang santai. Gak dibesuk lagi, gak ditanyai lagi, gak ke gereja juga orang tahu sudah. Saya kok ikut live streaming. Tapi biar saudara online, saudara tetap ada di dalam persekutuan. Tekun mendengar firman Allah. Dan bersekutu di dalam kekeluargaan GPDI Mahanaim. Mereka sangat menghargai karya pengorbanan Yesus. Itu sebabnya mereka memecah roti katanya. Seperti ibadah ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Lalu kita lihat yang ketiga saudara. Mereka karena begitu cinta akan firman Allah dan melakukan firman Allah. Sampai wibawa Kristus itu melekat di dalam diri mereka. Wibawa ilahi saya istilahkan begitu. Lihat ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua. Siapa yang dimaksud ketakutan mereka semua? Masyarakat di sekitar. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Saudara, pengikut Yesus yang sungguh-sungguh melakukan firman Allah akan keluar aura saudara ilahi, wibawa ilahi itu nggak bisa disangka. Jadi wibawa itu bukan karena kedudukan yang tinggi, kekayaan yang banyak. Walaupun mungkin orang itu orang yang sangat sederhana.
Tetapi karena firman Allah hidup di dalamnya dan dia hidupi firman Allah itu akan terpancar dan dirasakan oleh lingkungan di sekitar. Saudara bisa lihat itu di dalam Titus 2 ayat yang ke-15. Nanti saudara baca saja di rumah. Itu sebabnya jemaat semakin sungguh-sungguh, semakin giat saudara untuk melakukan yang keempat. Apa itu? Membangun persatuan antar jemaat. Roh ini ada di dalam gereja yang sempurna, yang diekspresikan oleh gereja mula-mula. Lihat ayat 44. Dan semua orang yang telah percaya, menjadi percaya, tetap bersatu. Nggak ada perpecahan. Nggak ada perselisihan. Nggak ada pertikaian. Dan, apa katanya? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow. Kira-kira gimana roh persatuan, roh persekutuan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya terang-terangan bicara dalam ibadah yang pertama. Soal kepedulian kita kepada gereja. Supaya tetap di dalam hati kita ada roh persatuan saudara. Sehingga kita merasa memiliki saudara apa yang ada di GPDI Mahanaim ini. Kita bersyukur Tuhan memberi sarana yang istimewa begitu rupa kepada gereja kita. Fasilitas begitu rupa. Tetapi saudara tahu bahwa itu semua perlu perawatan. Perlu biaya. Tetapi kita lihat dengan COVID ini ada anak-anak Tuhan saudara yang mulai tidak peduli. Ibadah online, nggak ada yang edarkan kantong kolekte, yang harus isi komitmen persembahanku, diakonia dan lain-lainnya, sehingga kita mulai acuh. Dan secara jujur saudara dari laporan keuangan, kondisi sangat menurun karena banyak yang merasa karena saya tidak onsite jadi nggak perlu kolekte. Udah ditayangkan saudara begitu rupa. Bisa pakai Oppo katanya, pakai apa lagi? Pakai apa istilahnya itu? Padahal ini milik kita bersama yang harus kita rawat saudara. Begitu rupa. Saudara setiap bulannya listrik tetap harus kita bayar kan? Dengan jumlah yang begitu besar. Syukur anak-anak Tuhan masih peduli kepada kami hamba-hamba Tuhan dengan persepuluhan saudara. Sebab kami hanya makan dari persepuluhan. Sekian banyak keluarga hamba Tuhan. Pengerja, staf, bahkan belum lagi lain-lainnya. Terima kasih buat jemaat yang peduli, yang tetap mengasihi. Tapi mari kita rawat juga yang lain-lainnya. Sebagai bukti bahwa kita ada di dalam bagian keluarga Kristus yang memiliki hati yang bersatu. Ada kepedulian kita begitu rupa. Untuk tetap bersama membangun pekerjaan Tuhan. Sebab itu saudara, kita melihat dalam gereja mula-mula mereka begitu mengasihi satu dengan yang lain. Saya tadi pagi katakan, ada orang yang setiap hari dia tidak makan kalau nggak ada yang perhatikan. Bersyukur gereja mengerti hal itu dan melakukan itu. Terima kasih saudara yang masih tetap peduli kepada diakonia, rumah pelayanan dan sebagainya. Mari
kita tetap saudara saling mengasihi dan melengkapi satu dengan yang lain, mencukupi kebutuhan kita seperti gambar dari gereja sempurna itu. Itu sebabnya kita mau tetap ada di dalam Dia. Bukan nanti akhirnya dianggap saudara kita enggak bertahan. Dan kita melihat karena semangat ini kuat di dalam diri mereka, sampai prinsip mereka adalah lebih berkat memberi daripada menerima. Itu terekspresi di ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Jadi mereka bukan fokus lagi kepada dunia. Dijual untuk apa? Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi orang yang kaya raya, dia pikir buat apa saya punya banyak-banyak ini. Lebih baik saya gunakan untuk menolong saudara-saudara. Daripada dia nggak perhatikan, lalu dia jual, dia bagikan. Tapi memang ada yang balelo ya. Siapa yang balelo itu di pasal 5? Kasihan ya. Inilah jemaat yang sungguh-sungguh. Karena mereka begitu mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Saya ingin membaca satu ayat saudara, yang saya rasa perlu saudara mengerti dan betul-betul kita hidup di dalamnya. Supaya jangan kita jadi orang Kristen yang cuma sekedar orang Kristen, tapi tidak hidup di dalamnya. Sehingga diistilahkan di ayat 19, kalau mereka sama-sama dengan kita, sungguh-sungguh bersama kita, mereka nggak akan nyebrang jadi dikuasai roh antikris. Coba lihat. 1 Yohanes 4 ayat 20 dulu. Saudara perhatikan ya semua. Jikalau seorang berkata, dengan mulutnya tentunya, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kita pembohong besar kalau kita berkata, Yesus aku cinta engkau. Tapi lihat teman, yang perlu ditolong malah dibenci. Dia pendusta besar saudara. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi yang kelihatan saja dia nggak bisa kasih, bagaimana dia mau mengasihi Allah yang nggak kelihatan? Pembohong besar. Nah, Kristen-Kristen model beginilah katanya yang di 1 Yohanes 2 ayat 19 yang kemudian balelo jadi pengikut antikris. Ngeri saudara. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Dari Tuhan perintah ini. Apa perintahnya? Barang siapa mengasihi Allah, saudara yang jawab. 2, 3. Ia harus. Perhatikan kata harus. Tidak bisa tidak. Kita pembohong besar kalau kita melihat ada saudara-saudara kita karena COVID. Tapi kita lipat tangan. Kita nggak peduli. So itu mari jemaat. Mari peduli. Saudara-saudara yang enggak ibadah secara langsung. Karena kepada saudara enggak diberikan amplop itu. Tetapi biarlah ada inisiatif, ada itikat yang kuat. Mari kita bangun GPDI Mahanaim. Kita peduli kepada orang-orang yang perlu perhatian kita.
supaya terekspresi dalam diri kita. Kita benar-benar mengasihi Yesus, bukan cuma dengan mulut kita. Dan yang terakhir, tekun beribadah dan bersekutu. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati. Biarlah saudara tetap tekun beribadah. Saya senang, ya. Senangnya apa? Nggak perlu mendaftar lagi. Kok orang ke gereja mesti mendaftar ya? Sekarang diberi kebebasan, saudara. Tekun beribadah. Tapi ketika beribadah, beribadahlah dengan sehati. Mereka berkumpulkannya tiap-tiap hari di Bait Allah. Bukan seminggu sekali, tiap-tiap hari. Mereka memecahkan roti. Perjamuan Tuhan disusul dengan perjamuan kasih sebagai wujud kekeluargaan, persaudaraan yang luar biasa. Bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Nggak ada ganjalan. Ayat yang ke-47 saudara lihat, sambil memuji Allah. Hasilnya mereka disukai semua orang. Aduh, berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia. Itu sebabnya saya sebut gereja mula-mula ini sebagai profil dari gereja sempurna. Mungkin tinggal beberapa step lagi untuk jadi gereja sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tingkatkan iman, harap, kasih kita kepada Tuhan. Kalau ini kita lakukan, pasti kita juga akan lakukan kepada saudara seiman. Jalin persekutuan yang lebih erat antar jemaat GPDI Mahanaim. Penutup, ini perlu saudara perhatikan. Apa katanya? Pengikut Yesus yang tahu membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama, nggak mungkin bisa diseret lalu beralih jadi pengikut antikristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.